Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan membahas kompetensi teknis matematika untuk guru SD PPPK 2021 berdasarkan FR pada tahap yang pertama yang menjadikan dasar untuk kisi-kisi di tahap yang kedua. Nomor 1. Peserta didik kelas 5 SD Sukamaju sudah keliling lapangan 1 putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 2200 meter adalah cara yang pertama, karena ini berkaitan dengan mengelilingi atau mengelilingi suatu lingkaran ya. Maka caranya adalah kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling dari lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Tapi apabila soal itu sudah menyediakan diameter, maka kita bisa mengubahnya menjadi pi kali diameter. Mengapa demikian? Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Selanjutnya kita tinggal masukkan pi 22/7 kali diameternya 140. Maka 140 bisa kita bagi dengan 7 atau 14 kita bagi 7. 14 kita coret dengan 7 menghasilkan 2. 14 bagi 7 2. 20 ya kali 22 adalah 440 meter. Berarti keliling lingkaran tersebut adalah 440 meter atau sama dengan 1 putaran. Berapakah banyak putaran untuk targetnya 2200? Berarti banyak putaran kita bisa peroleh dari 2200 meter kita bagi 440. Maka jawabannya adalah 5 putaran. Tapi teman-teman jangan tergesa menjawab 5 putaran. Mengapa? Karena di soal ini ada keterangan bahwa peserta didik itu sudah keliling 1 putaran. Karena dia sudah keliling 1 putaran, maka sisa putarannya menjadi berapa? 5 putaran dikurangi 1 putaran, maka menjadi 4 putaran. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 4 putaran, yaitu adalah D. Nomor 2. Dalam praktek pembelajaran olahraga, siswa berlari 5 kali putaran sejauh 880 meter. Jika halaman berbentuk lingkaran, berapakah luas halaman tersebut? Maka cara yang bisa Sobat PPPK lakukan adalah pertama, kita perlu mencari jari-jari. Kenapa demikian? Karena pertanyaan di soal ini adalah mencari luas. Di mana luas lingkaran? Kita ketahui rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Karena di soal ini r-nya belum diketahui, maka tugas kita adalah mencari r. Bagaimana bisa mengetahui r-nya? Berarti kita bisa memanfaatkan dari soal yang disampaikan di situ adalah putaran. Berarti ini berkaitan dengan apa, teman-teman? Keliling. Ya. Karena ini 5 putaran, berarti dia 5 kali keliling. Ya. Sama dengan karena 5 kali keliling, keliling sendiri adalah rumusnya pi ya kali r kali 2. Atau mungkin lebih mudahnya teman-teman seperti ini juga boleh. 5 kali, rumus keliling adalah pi d. Nah, seperti ini boleh. Nanti tinggal untuk mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Boleh. 5 kali keliling bernilai berapa? 880. Kemudian 5 kali pi 22/7 kali diameter yang kita cari. Diameternya adalah 880, kemudian dibagi dengan 5 kali 22, kemudian 7-nya kan pindah ruas, jadi naik ke atas seperti ini. Oke, tinggal kita coret-coret. 88 dibagi 22 adalah 4, ya.
Kemudian kita lihat di sini 5 dengan 7 apakah bisa? Nah, jika tidak bisa teman-teman lihat di sini 4 dengan 0, 40 ya. 40 kita coret dengan 5 teman-teman. 40 dibagi 5 berapa? 8. 8 kali 7, 56. Berarti diameternya 56. Di mana kita ketahui untuk mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. 56 dibagi 2. Sama dengan berapa? 28 meter. Tinggal kita masukkan di rumus ini teman-teman. Luas sama dengan 22 per 7 kali jari-jari kuadrat. Berarti 28 dikuadratkan. Ya. 28 kali 28 boleh dijabarkan juga. 22 per 7 kali 28 kali 28. 28 dibagi 7 adalah 4. 4 kali 22 adalah 88. 88 kali 28. Berarti 8 kali 8. Belakangnya 8 kali 8, 64. Cari yang belakangnya 4. Nah, yang D. Kalau kita hitung detail, hasilnya adalah 2464 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Sebuah kebun sawit berbentuk lingkaran yang berjari-jari 35 meter. Pada tepi kebun itu dipasang tiang-tiang pagar yang berjarak 2 meter. Berapa banyaknya tiang yang harus dipasang? Berarti kita berbicara keliling. Kenapa? Karena dia berbicara tepi kebun. Dan kebunnya berbentuk lingkaran. Maka kita berangkat dari keliling. Keliling adalah 2 kali pi kali R. Oke, 2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya adalah 35. Maka kelilingnya kita dapatkan 35 bagi 7 adalah 5. 5 kali 22 adalah 110. 110 kali 2 adalah 220. Maka kelilingnya 220. Banyaknya tiang bagaimana menghitungnya? Banyak tiang adalah keliling lingkaran tersebut dibagi dengan jarak tiang. Jadi, dia memiliki aturan sekian meter dipasang tiang. Sekian meter dipasang tiang. Berarti kelilingnya 220 dibagi jarak per tiang berapa di soal? Mintanya adalah 2 meter. Maka 220 dibagi 2 adalah 110. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4. Pak Mendy yang mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 625 meter persegi, kemudian membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak Wahyu, atau ini Pak Mendy ya ini, Pak Mendy adalah, jadi pertama kita berangkat dulu bahwa ada persegi. Ada persegi. Dengan semua sisinya pasti sama ya teman-teman. Adalah 625 meter persegi luasnya. Kemudian beliau membeli 2,5 meter. Membeli 2,5 meter. Nah, di setiap sisinya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah luas tanah baru yang dibeli Pak Mendy? Berarti yang ditanyakan adalah luas tanah yang baru. Yang baru yang mana? Berarti penambahan tadi 2,5 meter setiap sisinya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui berapakah luas tanah yang baru yang kami arsir warna merah ini, berarti caranya adalah luas keseluruhan, berarti luas total dari seluruh persegi ini, berarti luas tanah baru LTB begitu saja adalah luas keseluruhan dikurangi dengan luas tanah lama. Luas tanah lama kita tahu luas keseluruhan. Untuk mengetahui luas keseluruhan, maka kita harus tahu panjang sisi dari persegi yang besar ini atau persegi keseluruhan ini. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu terlebih dahulu adalah sisi di sini teman-teman, di tanah yang lama. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Luas tanah lama sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Luas tanah lama 625, maka sisinya berapa? Akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Berarti panjang titik ini sampai dengan di sini itu adalah 25
meter. Berarti ini sampai sini 25 meter. Kemudian ditambahkan setiap sisinya tambah 2,5. Kemudian setiap sisinya juga tambah 2,5. Jadi tambah atas, tambah bawah, tambah ke samping juga kan teman-teman. Jadi karena ini bentuknya persegi juga, jadi tinggal 2,5 tambah 25 tambah 2,5. Berarti sisi baru berapa? Sisi baru adalah 2,5 tambah 25 tambah 2,5 alias jumlahnya adalah 30 meter. Maka luas keseluruhan menjadi sisi baru dikali sisi baru. Sisi baru berarti 30 kali 30 dikurangi luas tanah lama 625. Ya. 30 kali 30 adalah 900. 900 kurangi 625 berapa teman-teman? Yaitu adalah 275. Maka jawabannya adalah B. 275 meter persegi. Nomor 5. Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya itu adalah 20 kg. Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan. Maka cara pengerjaannya adalah pertama kita menentukan banyaknya kotak berarti sama saja dengan menentukan nilai X dalam sebuah penyelesaian pertidaksamaan teman-teman. Maksudnya bagaimana? Setiap kotak itu 20 kg, maka kita bisa tuliskan 20 dikali dengan kotaknya. Kotaknya kan X ya, 20 kali X atau 20X begitu. Ditambah dengan 60 kg berat Pak Irfan karena dia punya maksimum maksimum dari pengangkutan barang berarti beserta berat Pak Irfannya juga tentunya itu adalah 500 kg. Nah, teman-teman bisa menulis pertidaksamanya menjadi seperti ini. Jika di sebuah soal tidak diketahui berat orangnya dan itu tidak menjadi pengaruh dalam berat dari kapasitas angkutnya itu, ya tidak perlu teman-teman seperti FR di tahap yang pertama tidak ada berat orangnya, masalah ini adalah pengembangannya. Maka jadi seperti ini 20X kurang dari sama dengan 500 kita kurangi 60. 20X kurang dari 440. Berarti X-nya berapa? 440 kita bagi dengan 20. Berarti X kurang dari 22. Maka karena ini kurang dari sama dengan maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 22 kotak. Maka jawabannya adalah C. Nomor 6. Nah, 6 ini soal ini kami buat berurutan dengan nomor 5 karena masih punya sangkut pautnya teman-teman. Jadi kita bicara tentang berbagai kemungkinan peluang soal di tahap yang kedua ya. Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kota, paling sedikit berapa kali kota itu akan terangkut semua. Berarti logika kita diminta untuk menghitung berapa kali untuk bisa mengangkut ini jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak. Ini kotak ya. Nah, dengan kita harus mengetahui terlebih dahulu sekali angkutnya itu bisa berapa kotak. Sebenarnya kalau kita berkaca dari soal sebelumnya kan sudah diketahui. Tapi untuk memperkuat pemahaman teman-teman kita hitung lagi nggak masalah. 20X 20 kali kotaknya, setiap kotak 20 kg. Kemudian ditambah dengan 60 beratnya Pak Irfan kurang dari kapasitas keseluruhannya 500, maka 20X kurang dari 500 kita kurangkan dengan 60, maka 20X kurang dari 440. Berarti X kurang dari sama dengan 440 dibagi
20. Maka X kurang dari sama dengan 22. Kan sudah ketemu tadi di soal sebelumnya seperti ini. Berarti teman-teman, 1 kali angkut itu maksimalnya adalah 22 kotak. Berarti kalau kita ditanya berapa kali harus mengangkut kalau untuk bisa mengangkut 115 kotak, berarti menjadi seperti apa? Jadi seperti ini. Setiap 1 kali angkut ada 22 kotak. Berarti 22 kali Y. Y ini apa sih? Y ini adalah banyaknya angkut atau angkut ya, sekali angkut gitu. 22 kali Y atau 22Y. Nah, di sini ya 115 kotak, teman-teman. Nah, berarti 22 kali Y lebih besar sama dengan 115. Berarti Y-nya berapa? Berarti lebih dari sama dengan 115 kita bagi dengan 22. Berarti Y-nya menjadi berapa? Kalau kita hitung detail adalah 5,227. Nah, dari penyelesaian model pertidaksamaan-persamaan seperti itu, ya, jika 5,227 seperti ini, berarti kita bulatkan ya teman-teman ya. Karena apa? Y di sini, Y adalah bilangan bulat positif. Ya, karena dia menyatakan jumlah perjalanan kan tidak bisa perjalanan 0,22 begitu ya. Berarti harus tetap satu perjalanan teman-teman. Maka nilai minimum atau terkecil dari Y itu adalah 6 teman-teman. Jadi 5,227 kita bulatkan menjadi 6. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C6. Nah, teman-teman bisa mempelajari tipikal soal pertidaksamaan persamaan dari soal-soal yang Mentor PPPK upload di materi-materi sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Sobat PPPK 2021. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, soal-soalnya bisa dipahami dengan baik. Semoga membantu rekan-rekan untuk sukses menjadi ASN di tahun 2021 di tahap yang kedua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan mendukung berkembangnya channel Mentor PPPK. Terima kasih. Salam cerdas, salam hebat Sobat PPPK 2021. Terima kasih.